Shalom, saya Grand Balsazar Febian Sirebutar dari 12 IPA 1. Di sini saya akan menjelaskan peranan Indonesia dalam perdamaian dunia. Peran Indonesia dalam perdamaian atau kerjasama internasional, Indonesia pertama kali menjadi anggota PBB yang ke-60 pada tanggal 28 September 1950. Namun Indonesia pernah keluar dari keanggotaan PBB pada tanggal 7 Januari 1965 karena perselisihan politik dengan Malaysia. Fungsi dan peranan PBB sering dikendalikan oleh Amerika Serikat untuk kepentingan politik dan ekonomi. Negara adik kuasa itu akhirnya setelah lahirnya Orde Baru, Indonesia menjadi anggota PBB kembali pada 28 September 1966 dan tetap sebagai anggota yang ke-60. Berbagai peranan yang pernah dilakukan Indonesia dalam mencapai tujuan PBB, baik secara langsung maupun tidak langsung. Ini adalah peranan Indonesia dalam mendukung perdamaian di dunia. Yang pertama ada Konferensi Asia Afrika. Penyelenggara Konferensi Asia Afrika ini diawali oleh ide dari Soekarno yang disampaikan oleh Ali Sastromijodojo pada Konferensi Kolombo. Idenya datang karena setelah Perang Dunia Kedua, banyak negara yang masih bersitegang karena adanya blok Barat dan blok Timur. Di Konferensi Kolombo ini, pemikiran membuat KKA menjadi bahan pembicaraan utama. Tindak lanjut dari pembicaraan tersebut adalah dengan diadakannya Konferensi Bogor. Konferensi ini menghasilkan beberapa keputusan, yaitu mengadakan KAA di Bandung pada bulan 1955, pada bulan April 1955, kedua menetapkan kelima negara peserta Konferensi Bogor sebagai negara-negara sponsor, lalu ketiga menetapkan 25 negara Asia Afrika yang akan diundang. Lalu pada tanggal 3 Januari 1955 di Bandung dibentuklah sebuah panitia yang diketuai oleh Sanusi Hardadinata, seorang gubernur Jawa Barat. Dari 25 negara yang diundang, Federasi Afrika Tengah menolak untuk hadir karena masih diserang oleh penjajah. Konferensi Afrika di Bandung ini berlangsung pada tanggal 18 sampai 24 April 1955 dan dihadiri oleh 29 negara dengan 5 negara sebagai sponsor KAA. Agenda dalam Konferensi Asia Afrika ini antara lain membicarakan kerjasama ekonomi, budaya, hak asasi manusia, dan hak menentukan nasib sendiri, masalah bangsa-bangsa yang belum merdeka, dan perdamaian dan kerjasama internasional dan deklarasi tentang memajukan perdamaian dunia. Konferensi ini menghasilkan Basic Paper of Racial Discrimination, lalu Basic Paper on Radioactivity and Declaration on the Promotion of World Peace and Cooperation. Dokumen Declaration on the Promotion of World Peace and Cooperation inilah yang kemudian dikenal sebagai Dasar-Sila Bandung. Ini adalah Gedung Merdeka yang di mana tempat berlangsungnya KAA. Lalu di sini ada kedua, misi Garuda. Selain ada tokoh-tokoh yang memperjuangkan kemerdekaan NKRI, bahwa ada tokoh-tokoh yang membantu dalam memperjuangkan kemerdekaan negara lain. Mereka tergabung dalam kontingen Garuda atau pasukan Garuda. Pasukan ini terdiri dari Tentara Nasional Indonesia atau TNI yang kita bisa sebut, yang ditugaskan sebagai pasukan perdamaian di negara lain. Ide awal munculnya pasukan ini karena adanya konflik di Timur Tengah pada 26 Juli 1956. Saat itu Inggris, Prancis, dan Israel melancarkan serangan bergabungan terhadap Mesir sehingga menimbulkan perdebatan di antara negara-negara lainnya. Dalam sidang umum PBB, Menteri Luar Negeri Kanada, Lester B. Pearson, mengusulkan agar dibentuk pemeliharaan perdamaian di Timur Tengah. Usul ini disetujui dan pada tanggal 5 November 1956, Sekretaris Jenderal PBB membentuk United National Emergency Force, atau ini bisa dikenal UNEF. Indonesia pun menyatakan kesediaannya untuk bergabung dalam UNEF. Indonesia telah mengirim misi Garuda 1 sampai misi Garuda XXV1C2 menurut data Kementerian Luar Negeri pada Senin 21
Maret 2016. Indonesia menjadi kontributor terbesar ke-10 pasukan pemeliharaan perdamaian PBB dari 124 negara. Saat ini pemerintahan Indonesia telah menugaskan 2.843 personel TNI dan Polri yang bertugas di 10 misi pemeliharaan perdamaian PBB. Kontribusi pasukan Indonesia ke misi pemeliharaan PBB merupakan wujud pelaksanaan mandat konstitusi yang mengamanatkan Indonesia untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia. Selain itu, pengiriman pasukan ini sebagai sarana peningkatan kapasitas dan profesionalisme personel TNI dan Polri. Lalu, selanjutnya ada gerakan non-blok. Ini yang selalu kita kenal. Gerakan non-blok ini setelah adanya Perang Dunia Kedua, muncul dua kubu dari dua negara adidaya, yaitu Amerika dengan haluan liberal kapitalis dan Rusia dengan aliran sosialis komunis. Banyak negara yang tidak ingin bergabung dalam dua aliran ini, akhirnya membuat gerakan non-blok. Nah, untuk merealisasikan beberapa poin dari dalam Dasar-Sila Bandung yang mengangkut kesejahteraan suatu negara pada tanggal 1 sampai 6 September 1961 diadakanlah konferensi tingkat tinggi KTT di Belgrade, Yugoslavia. Dalam KTT di Belgrade inilah didirikan gerakan non-blok yang diprakasarai oleh 5 negara, Indonesia, India, Yugoslavia, Ghana, dan Mesir. Tujuan dari dibentuknya gerakan non-blok ini antara lain: 1. Memelihara perdamaian dan keamanan internasional. 2. Mengusahakan tercapainya pelucutan senjata secara umum dan menyeluruh di bawah pengawasan internasional efektif. 3. Mengusahakan agar PBB berfungsi secara efektif. 4. Mengusahakan terwujudnya tata ekonomi dunia baru. 5. Mengusahakan kerjasama di segala bidang dalam rangka mewujudkan pembangunan ekonomi dan nasional. Tujuan dari gerakan non-blok ini juga tercantum dalam Deklarasi Havana tahun 1979, yaitu untuk menjamin kemerdekaan, kedaulatan, integritas teritorial, dan keamanan dari negara-negara non-blok dalam perjuangan mereka menentang imperialisme, kolonialisme, apartheid, Zionisme, rasisme, dan segala bentuk intervensi. Selain sebagai negara pelopor berdirinya gerakan non-blok, Indonesia memiliki peran yang cukup besar dalam organisasi tersebut. Di antaranya, 1. Sebagai salah satu negara penggagas KKA yang merupakan cikal bakal digagasnya gerakan non-blok. 2. Sebagai salah satu negara pengundang pada KTT gerakan non-blok yang pertama. Hal ini karena Indonesia merupakan salah satu pendiri gerakan non-blok dan berperan besar dalam mengajak negara lain untuk bergabung dalam KTT. 3. Menjadi ketua dan penyelenggara KTT gerakan non-blok yang ke-10 yang berlangsung pada 1 sampai 7 September 1992 di Jakarta dan Bogor. Indonesia turut pula menjadi perintis dibukanya kembali dialog Utara Selatan, yaitu dialog yang memperkuat hubungan antara negara berkembang terhadap negara maju. Hingga tahun 2016, KTT Gerakan Non-Blok telah diadakan sebanyak 17 kali dan memiliki pada 2012 telah memiliki 120 negara sebagai anggotanya. Jadi, peran Indonesia dalam perdamaian dunia ini banyak sekali, teman-teman. Sehingga kita sebagai generasi muda Indonesia sebaiknya ikut berperan aktif dalam memelihara perdamaian ini. Banyak hal yang bisa kita lakukan dari kita mulai dari lingkungan kita sendiri. Kita jaga perdamaian lingkungan kita supaya tidak terpecah belah, dan kita juga jaga untuk supaya tidak ada hal-hal atau paham-paham dari luar yang merasuki paham-paham yang ada di Indonesia, sehingga kita bisa melakukan berperan aktif dalam memelihara perdamaian di dunia. Terima kasih telah menonton materi saya. Tuhan Yesus memberkati.